Halo Tribuners, untuk kalian yang mungkin kebingungan bagaimana caranya untuk bisa meningkatkan skill atau kemahiran ya, kemampuan dalam satu bidang tertentu tentunya, daripada curhat-curhat ya panjang lebar di sosial media, tidak bisa bikin ini, tidak bisa bikin itu, orang-orang kok pada punya skill seperti itu ya. Di Tribun Bas Story untuk edisi kali ini kita akan bahas tentang peningkatan kemampuan dan juga skill, dan bagaimana caranya kalian bisa mengakses ya semua fasilitas yang tentunya sudah disediakan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan melalui Tribuners Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Ambon. Sudah hadir bersama saya di Tribun Bas Story, tentunya bersama Kepala BPVP Ambon, Ibu Asadia. Assalamualaikum, selamat sore Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Oke, Ibu terima kasih sudah mau menghadiri ya, menyanggupi juga undangan tribunambon.com untuk bisa hadir di Tribun Bas Story sore hari ini. Dan sejauh ini kabarnya gimana Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Oke, Ibu, seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi ya, bahwa banyak sekali kita kalau melihat yang berlalu lalang di feeds ataupun di front page-nya kita, katakanlah ya di TikTok misalnya, banyak banget masyarakat ya, terutama anak-anak muda yang kebingungan harus ngapain di tengah-tengah perkembangan atau laju informasi dan segala macam yang begitu cepat dan susah untuk bisa menyesuaikan diri di tengah-tengah perkembangan yang ada. Ini menjadi salah satu kesempatan juga untuk kita bisa mengulik lebih jauh terkait dengan apa yang tengah dilakukan oleh BPVP Ambon untuk Kota Ambon, tentunya dalam hal ini untuk membuka seluas-luasnya kesempatan bagi mereka yang ingin meningkatkan kemampuan mereka untuk satu pekerjaan, misalnya dalam hal ini sumber daya manusia Tribuners. Jadi kalian kalau ingin bertanya nanti boleh langsung mengikuti perbincangan kita tentunya, dan boleh berkomen di comment section, nanti kita akan bahas ya Ibu. Oke, Ibu, mungkin boleh dijelaskan terkait dengan aktivitas saat ini lagi gencar-gencar dilakukan oleh BPVP Ambon. Baik. Jadi sebelum saya menjelaskan apa yang menjadi tugas dan fungsi BPVP Ambon saat ini, saya ingin memberikan gambaran bahwa kami adalah balai pelatihan pemerintah di bawah Kementerian Ketenagakerjaan yang merupakan unit pelaksana teknis pusat yang diberikan tanggung jawab untuk memberikan bekal keterampilan, bekal kompetensi kepada masyarakat. Nah, karena kita berada di Provinsi Maluku, terutama di Kota Ambon, maka target kita adalah masyarakat Provinsi Maluku pada umumnya dan masyarakat Kota Ambon pada khususnya. Nah, tugas daripada balai ini atau Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Ambon ini adalah memberikan keterampilan sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya kepada calon-calon tenaga kerja atau calon pekerja, atau dalam hal ini sumber daya masyarakat yang ada di Provinsi Maluku, untuk bisa membekali diri dengan kemampuan, dengan keterampilan, dengan kompetensi sesuai dengan apa yang kami punya di sana. Saat ini kami di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Ambon membawahi 14 program kejuruan. Baik, untuk Bu. Pelatihan. Ya, sebelum kita masuk nanti lebih spesifik di program-program apa saja yang dijalankan oleh BPVP Ambon, Ibu, Tribuners juga pasti sudah agak familiar dengan BLK ya. Namun saat ini diganti menjadi BPVP. Apa yang membedakan? Adakah perbedaan tugas dan tanggung jawab dari BLK ke BPVP? Iya, betul. Jadi BPVP Ambon saat ini dulunya dikenal dengan BLK atau Balai Latihan Kerja. Nah, yang berbeda dari apa yang sebelumnya antara BLK dengan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Ambon itu adalah tambahan tanggung jawab di kami berupa bagaimana seseorang yang sudah dibekali skill, dibekali pengetahuan, dibekali attitude untuk bisa menjadi produktif dengan keterampilan yang mereka miliki. Artinya
ketika mereka sudah memiliki keterampilan, mereka diharapkan bisa terberdayakan di luar sana. Apakah itu mereka akan menjalani proses untuk bekerja pada industri-industri atau pasar kerja yang ada, ataukah mereka ingin membuka usaha atau berwirausaha. Nah, itu produktivitas dalam hal ini bisa diterjemahkan bahwa bagaimana seseorang bisa memaksimalkan dirinya dengan apa yang dia punya. Artinya dengan memiliki kompetensi, dengan memiliki keterampilan, mereka tidak boleh hanya duduk diam dengan apa yang dia punya, tetapi harus memaksimalkan apa yang dia punya. Apakah itu dengan membuka usaha agar supaya tingkat kesejahteraannya bisa berubah dari yang sebelumnya tidak ada menjadi ada, atau yang dari sebelumnya setengah menjadi penuh. Itu yang menjadi tugas tambahannya kenapa sampai nomenklatur nama BLK menjadi BVPP. Ya, dari transisi BLK ke BVPP, kalau dari kacamata Ibu sendiri, apa yang kemudian menjadi faktor orang-orang kurang berproduktif seperti itu? Nah, yang membuat seseorang menjadi produktif itu kembali kepada yang pertama mungkin faktor dari dalam dirinya sendiri. Ketika mereka sudah punya keterampilan, mereka tidak pernah berpikir dia mau membuat apa dengan apa yang sudah dia punya, mengembangkan dirinya dengan apa yang sudah dia miliki. Itu yang menjadi faktor utama. Kemudian dari faktor lingkungan juga, tidak ada dorongan dari lingkungan yang membuat mereka untuk bisa berkinerja sesuai dengan keterampilan yang dia miliki, atau bisa produktif dengan apa yang dia punya. Mereka mungkin hanya berpikir bahwa yang ada saat ini itu aja yang kita jalani, tidak pernah berpikir lebih jauh ke depan bahwa apa yang dijalani sekarang ini kemungkinan besar bisa dikembangkan lebih jauh lagi sesuai dengan apa yang mereka punya dalam dirinya, sesuai dengan keterampilan yang mereka punya. Baik. Berarti kami berkesimpulan bahwa dengan adanya nama baru BVPP ini lebih menekankan kepada siapapun yang sudah lulus dari pelatihan ini tidak hanya duduk di meja aman saja, tapi setidaknya bisa mengkreasikan sesuatu ataupun bahkan membuka lapangan pekerjaan kepada orang lain seperti itu ya. Jadi ini juga bisa dimanfaatkan nih Tribuners. Jadi bukan saja kemampuan kita yang berkembang secara individual, tapi itu juga bisa memberikan dampak yang positif bagi orang-orang di sekitar kita. Dengan demikian kita juga bisa memperbaiki perekonomian yang ada di Provinsi Maluku, khususnya di Kota Ambon ini. Baik, balik lagi kita ke program-program BVPP Ambon. Ada apa aja Bu? Kalau kita mau melihat program-program yang ada di BVPP Ambon itu, pada dasarnya kita punya 14 kejuruan. Dari setiap kejuruan itu punya masing-masing subprogramnya. Misalkan mungkin saya ambil contoh, jangan sampai pendengar sekalian tidak memahami apa sih yang dimaksud dengan kejuruan, kemudian apa sih programnya. Saya mengambil contoh satu kejuruan yang kita punya itu dari pariwisata atau perhotelan. Nah, di dalam kejuruan ini ada beberapa subprogram yang kita jalankan di sana. Ada housekeeping. Jadi teman-teman diajak untuk belajar bagaimana sih sebenarnya menjadi housekeeping yang benar di dunia industri pariwisata atau dunia perhotelan. Kemudian ada bakery, ada barista. Kemudian ada room attendant, ada restoran service. Itu salah satu contoh dari satu kejuruan yang kita dari punya. Satu kejuruan ada banyak programnya. Itu pun ini dengan orang-orang yang berbeda yang akan dilatih. Seperti kita masuk kuliah mengambil jurusan pariwisata dan di dalamnya ada berbagai program studi. Yes, ini lebih spesifik. Jadi orang-orang tuh pada tahu setelah ini nanti dia ngapain seperti itu. Dan dari semua 14 program ya, apakah itu sudah sejalan dengan potensi yang ada di Provinsi Maluku, Ibu? Iya. Kita sudah mencoba untuk melihat potensi-potensi apa sih yang ada di Provinsi Maluku yang bisa kita kembangkan menjadi sebuah program pelatihan agar supaya bisa mengakomodir
kebutuhan yang ada di pasar kerja. Seperti contoh yang baru kita buka di tahun ini untuk pertama kalinya itu adalah di kejuruan manufaktur. Manufaktur khusus untuk pembuatan boot fiber. Karena kita melihat potensi di Provinsi Maluku ini wilayahnya kan terdiri atas kepulauan, kemudian untuk menjangkau pulau-pulau tersebut tidak terkadang ada yang tidak bisa dijangkau dengan kapal-kapal yang besar, butuh yang kecil-kecil untuk bisa masuk lebih dalam ke sana. Makanya kita mencoba melihat potensi itu ada, kita menyusun sebuah program baru untuk memberikan keterampilan kepada masyarakat agar supaya bagaimana mereka belajar membangun sebuah kapal yang menarik dan juga benar-benar bisa difungsikan sesuai dengan kebutuhannya. Baik, ini luar biasa ya. Saya punya bukunya, asik ya, majalahnya. Ini barusan tadi dikasih dan kita bisa lihat seperti apa aktivitas di sini. Namun nanti kita akan gali lagi jauh lebih dalam bersama dengan Ibu. Dari ke-14 program tadi, manakah yang paling diminati oleh masyarakat? Dan terutama dari kita punya 11 kabupaten kota, Ibu, paling banyak para trainee ini datangnya dari kabupaten yang mana nih? Sebelum kita melihat target peserta, kita lihat dulu jenis-jenis program yang ada di kami, di balai. Di kami itu ada 3 jenis program yang bisa kita laksanakan. Satu program itu dengan pola non-boarding, artinya peserta yang akan berlatih itu datang dan pergi setiap hari, datang dan pulang setiap hari. Itu lebih ke target warga Kota Ambon sendiri, karena memang tidak ada fasilitas, mereka harus tinggal di BLK dalam menjalani proses itu. Kemudian program yang kedua, kita ada program boarding, mendatangkan peserta yang memang benar-benar tidak bisa menjangkau BLK setiap hari datang dan pulang. Itu misalnya dari luar Pulau Ambon. Dari luar Pulau Ambon itu kita datangkan, kemudian kita inapkan di BLK selama proses pelatihan berjalan dan baru akan kembali ke lokasi masing-masing ketika pelatihan itu sudah selesai. Setelah semua proses pelatihan selesai. Kemudian program yang ketiga itu ada lagi yang kita namakan program pelatihan mobile training unit. Yang ini sistemnya kita yang datang, pelatihan yang mendatangi lokasi, peralatan dan instruktur yang akan datang ke sana untuk memberikan program itu di lokasi terkait. Setelah selesai baru kembali ke BLK. Yang mobile ini targetnya kemana saja itu, Ibu? Target mobile ini sebenarnya adalah lokasi-lokasi yang tidak bisa menjangkau BLK. Kemudian kita sudah ada yang untuk tahun ini kita lagi merintis bagaimana supaya wilayah-wilayah yang bermohon untuk diberikan pelatihan mobile training unit memang benar-benar ada perencanaan yang bagus di dalamnya. Artinya ketika kita sudah selesai membekali masyarakat tersebut dengan masyarakat di wilayah tersebut dengan keterampilan, pemerintah daerah setempat harus punya perencanaan peserta yang sudah dilatih ini mau diapain. Itu. Berarti udah ada mapping ya, biar itu tidak pelatihan ya dari BPPP saja yang menyediakan. Namun setelah ini para trainee ini mau diapain gitu, tanggung jawabnya mappingnya itu ada di pemerintah setempat, kabupaten ataupun kota seperti itu ya Ibu ya. Baik, lalu bagaimana dengan peminatnya di Provinsi Maluku, dan program mana nih yang paling banyak diminati? Kalau berdasarkan data yang kita punya ketika kita membuka proses rekrutmen untuk setiap tahapan yang ada di sana, tahapan pelatihan, data yang ada di kami itu peminat yang paling banyak itu adanya di teknologi informasi dan TI ya. Teknologi informasi dan jaringan, kemudian juru ukur. Oke, saya baru juru ukur itu adanya di kejuruan bangunan. Oh. Surveyor.
ukur tanah, si juru ukur ukur tanah ya. tanah. Oke, luar biasa. Ini yang paling banyak diminati ya Ibu ya. Kita bisa Berdasarkan data pendaftar yang ya. ada di kami. Berarti ini memang perkembangan teknologi digital itu sangat mempengaruhi ya minat dan keinginan masyarakat kita di Provinsi Maluku, dan ya saya bisa melihat bahwa kita sudah mulai mencoba untuk beradaptasi dengan apa yang berkembang di sekitar kita. Ini sebuah capaian yang luar biasa. Dalam pengimplementasiannya Ibu, adakah kendala yang berarti? Kendala yang kami temui itu adalah untuk kejuruan-kejuruan tertentu. Misalnya apa itu Ibu? Masih belum banyak diminati, sementara lapangan kerja yang tersedia untuk itu atau potensi untuk membuka usaha atas keterampilan yang mereka punya itu sebenarnya ada banyak yang lain di luar IT dan juru ukur ini. Boleh disebutkan Ibu program apa Contoh itu? seperti jurusan apa? Pendingin misalkan. Pendingin. Kita tahu bahwa kebutuhan penggunaan pendingin di semua wilayah itu bukan lagi menjadi sebuah kebutuhan orang menengah ke atas tetapi sudah sampai ke tingkat bawah. Nah, ini memberikan peluang kepada orang-orang yang mau belajar sebenarnya bagaimana supaya mereka punya ilmu itu agar supaya bisa mengambil kesempatan ketika di luar sana banyak kebutuhan untuk servis, misalkan untuk AC paling tidak. Itu yang paling besar. Dan saya melihat dan membandingkannya dengan daerah lain, kalau servis AC di sini lumayan mahal bayarannya dibanding dengan daerah-daerah yang lain. Seperti contoh, cuci AC aja tanpa mengeluarkan modal apa, hanya modal tenaga dan keterampilan, dia bisa dibayar 200 sampai 250.000 satu kali cuci. Itu satu AC. Sementara kita bisa membayangkan dalam satu rumah belum tentu hanya ada satu AC di sana. Cuman memang yang dibutuhkan untuk jenis keterampilan ini atau jenis kompetensi ini adalah orang-orang yang memang punya komitmen dan berkarakter bagus. Karena kita sama-sama tahu ketika seorang tukang servis AC diminta untuk melakukan perbaikan atau pemeliharaan, mereka kadang bisa masuk sampai ke bagian atau ruangan-ruangan pribadi dari sebuah rumah, misalkan contoh atau kantor. Nah, terkadang si pemilik rumah tidak bisa menunggu mereka dalam menyelesaikan proses perbaikan itu. Mereka kadang ditinggal. Nah, yang dibutuhkan di sini adalah kejujuran. Jangan sampai ketika mereka diberikan kesempatan untuk masuk di dalam ruangan-ruangan pribadi itu, mereka punya niatan-niatan yang kurang bagus, itu bisa jadi masalah. Apakah memang Ibu selain hard skill, katakanlah cara membenar AC, mencuci AC dan lain sebagainya, selain daripada hal itu, soft skill yang seperti tadi Ibu jelaskan itu juga turut dilatih begitu, ataukah turut ditanamkan kepada para trainee di bawah BVBP ini? Jadi di program pelatihan kami, dalam setiap satu program itu sudah dilengkapi dengan 3 program. Satu program untuk soft skill-nya, kemudian ada hard skill-nya, kemudian ada wawasan industrinya. Tambah lagi sekarang dengan perubahan nama dari BLK menjadi BVVP, ada tambahan pembekalan produktivitas di dalamnya. Jadi ketika mereka sudah punya keterampilan, bagaimana mengelola keterampilan itu supaya bisa menghasilkan sesuatu untuk bisa menambah kesejahteraan buat yang bersangkutan. Baik. Ibu, dari banyak program dan juga jurusan yang tadi disebutkan, program kemudian turunannya, jurusannya tadi itu, fasilitas apa yang mendukung proses selama pelatihan itu? Baik, jadi fasilitas terkait sarana dan prasarana yang ada di kami punya peralatan pelatihan yang berkaitan dengan kejuruan atau keterampilan tersebut. Kemudian yang berhubungan dengan peserta itu sendiri, mereka akan mendapatkan fasilitas-fasilitas seperti contoh baju kerja, kemudian sepatu kerja bagi kejuruan tertentu karena tidak semuanya mendapatkan itu. Kemudian mereka mendapat jaminan asuransi yang mana dalam hal ini kita bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.
kemudian mereka akan mendapatkan pengganti uang saku. Kemudian dapat makan siang. Bagi yang bolak-balik, yang non-boarding, mereka hanya dapat makan siang, tetapi yang non-boarding karena mereka diniapkan di asrama, mereka dapat makan pagi, makan siang, makan malam. Baik Ibu. Untuk pendaftarannya pastinya gratis ya Ibu ya? Gratis. Oke, jadi Tribuners, dari pendaftaran saja tuh sudah gratis ya untuk menjadi seorang trainee di BPPP. Kemudian selain itu juga dijamin mulai dari kesehatannya, kemudian makan minumnya, semua akomodasinya dijamin. Masih tidak mau memanfaatkan fasilitas ini? Oke, kita ke kolom komentar dulu. Adakah yang sudah bertanya di sana, Tribuners? Kita cek dulu ya Ibu. Oke. Ada yang bertanya dari SP, pelatihannya gratis ya. Tadi udah kita tekankan lagi, underline kata gratisnya Gratis, itu. gratis Nggak tuh? Oke. Oh, ada yang kasih jempol-jempol. Nah, Ibu ada yang bertanya dari Van, selain pelatihan, apakah BPVP juga mencarikan akses ruang kerja? Betul. Jadi terkait apa yang ditanyakan tentang akses ruang kerja, di sana kita punya fasilitas kios siap kerja yang sudah menggabungkan sistem ketenaga kerjaan dalam satu tarikan nafas, bahasanya di kami satu tarikan nafas. Satu tarikan. Di dalamnya ada Ibu? pelatihan, pelayanan pelatihan, kemudian pelayanan sertifikasi, dan kemudian pelayanan penempatan. Jadi ketika mereka sudah selesai menjalankan program atau menjalani proses di sana, mereka akan kita dekatkan dengan industri yang terkait dengan keterampilan yang mereka dapatkan di BLK. Meskipun itu tidak menjadi kewajiban, tetapi kewajiban bagi peserta, kita memberikan kesempatan, memberikan penawaran kepada mereka untuk mendekatkan mereka dengan industri yang terkait dengan program on the job training atau magang kerja di industri atau perusahaan yang terkait dengan bidang yang mereka dapatkan. Seperti contoh yang pariwisata akan masuk ke hotel-hotel yang ada di Kota Ambon. Berarti kebanyakan dari kios yang tadi itu bisa dimanfaatkan atau diakses oleh semua peserta yang mengikuti pelatihan di bawah BPVP ini. Kesempatan bagi semua alumni itu akan selalu ada, asalkan ada syaratnya. Jangan pernah memutus komunikasi dengan kami di balai. Itu kuncinya. Ketika mereka memutuskan komunikasi, memutuskan hubungan dengan kami tidak bisa menelusuri mereka ada di mana. Ketika ada kesempatan kerja dari industri atau perusahaan yang dibawa ke kami untuk dicarikan kandidatnya, kami pasti akan menghubungi alumni. Dan alumni yang bisa mendapat kesempatan itu adalah alumni-alumni yang bisa terhubungi melalui kontak yang mereka masukkan, yang sudah pernah mereka daftarkan di kami. Baik Ibu, sejauh ini apakah sudah bisa diukur begitu ya penyerapan tenaga kerja dari alumni-alumni ini? Baik, penyerapan yang bisa terukur di kami itu terkait dengan komunikasi dan koordinasi yang sepanjang hayat ya. Artinya ketika mereka masih bisa dihubungi, kita bisa menelusuri mereka sekarang lagi ngapain, sudah bekerja atau bagaimana. Itu yang kita lakukan, karena memang pada saat mereka masuk secara umum, kecuali kalau mereka yang datang berlatih di BLK dengan pola kerjasama dengan pihak ketiga, ada PIC yang membawahi mereka, itu lebih mudah kita telusuri. Jadi itu yang kita coba lakukan untuk tahun ini. Ketika ada yang datang meminta program, misalkan contoh, saya pengen program ini nih dari Rutan misalkan, dari Rutan, saya mau program pengelasan untuk warga binaannya saya. Kami tidak langsung memberikan program itu, tetapi kita harus cari tahu dulu pasca pelatihan mereka setelah dibekali dengan keterampilan itu, teman-teman di Rutan ini mau ngapain nih dengan warga binaan. Harus ada perencanaan seperti itu, karena susah penelusurannya kalau kita tidak punya tidak ada penanggung jawab seperti itu, karena menelusuri satu-satu ya lumayan banyak kan, dan dari sekian itu ribu juga yang dilatih. orang
bahasanya sih kayak mubazir gitu ya. Betul. Dari kita sudah turunkan tenaga, materi apa segala macam, tapi tidak tahu nih mau kemana, orang penanggung jawabnya nggak ada, misalnya kayak gitu. Jadi alangkah bagusnya sih memang ada mapping dari pihak-pihak terkait yang meminta untuk dikasih jaminan pelatihan apa segala macam, supaya setelah ini kan sudah ada tuh terang setelah ini mau ngapain begitu ya Ibu ya. Dan luar biasa, makanya untuk kalian Tribuners yang mungkin sudah terdaftar sementara sedang menjalani pelatihannya, kontaknya jangan hilang ya. Kalaupun ganti nomor itu harus dikabarin biar nanti kalau misalkan ada penyerapan tenaga kerja dari pihak-pihak terkait yang selama ini sudah membangun kerjasama, tentunya itu bisa diserap dari para alumni yang ada. Oke Ibu, kita masih ke comment section. Baik, dari Latuswai di mana nih? Ini di Facebook fanpage, YouTube ya. Link dan match antara BPVP Ambon dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Maluku sudah sejauh apa? Kurang lebih tadi sudah dijelaskan, tapi Ibu sudah link and match itu sudah berjalan, tetapi selama ini belum diikat dengan peraturan pemerintah. Nah, untuk tahun ini sudah di launching peraturan Presiden Perpres nomor 68 tahun 2022 terkait revitalisasi pendidikan vokasi dan revitalisasi pelatihan vokasi dengan melibatkan dunia pendidikan, dunia ketenaga kerjaan dalam hal ini untuk bidang pelatihannya, dan juga industri di dalamnya. Dalam hal ini yang digandeng oleh pemerintah untuk saat ini adalah Kadin, karena judulnya sebenarnya adalah sinergi dan kolaborasi. Intinya di situ, sinergi dan kolaborasi. Kita tidak akan mencapai tujuannya, kita berhasil dengan tujuan yang kita inginkan jika sekiranya kita bekerja sendiri-sendiri. Betul Ibu. Persoalan ketenaga kerjaan ini bukan menjadi tanggung jawab Kementerian Ketenaga Kerjaan, tapi menjadi tanggung jawab semua pihak. Ya. Dalam hal ini pemerintah pusat, kemudian pemerintah daerah, dan juga dunia industri. Yang paling penting di sini adalah industri. Untuk apa kita melatih orang-orang dengan keterampilan yang bermacam-macam jika sekiranya mereka tidak terserap juga ke dunia industri. Betul Ibu. Dari BPVP sendiri sudah menjalankan perannya, yaitu memberikan pelatihan untuk menciptakan tenaga kerja yang handal, yang berkompetensi, sumber daya yang luar biasa begitu ya. Kita punya itu. Ini tinggal bagaimana kolaborasi nih dalam hal ini pemerintah, mulai dari jajaran provinsi, kota, kabupaten, sampai di daerah, untuk bisa mengambil ini sebagai tangkap bola begitu Ibu ya, karena udah ada nih, tinggal dipakai begitu supaya penyerapan yang tadinya digadang-gadang juga bisa terpenuhi dan sama-sama mengentaskan kemiskinan Ibu. Mengurangi pengangguran. Mengurangi pengangguran, orang-orang bisa memenuhi perekonomiannya sendiri, kesejahteraannya meningkat, dan ini juga bisa mengurangi angka kriminalitas Ibu di Kota Ambon dan juga Provinsi Maluku, karena orang-orang sudah merasa bahwa saya sudah bisa bikin ini dan bikin itu, menghasilkan uang. Saya punya sesuatu, saya punya daya saing. Betul Ibu. Mungkin selama ini mereka tidak ngapa-ngapain karena mereka tidak bisa menonjolkan dirinya dengan sesuatu yang dia miliki. Nah, dengan memiliki keterampilan, dengan memiliki kompetensi, mereka bisa membusungkan dana bahwa saya punya kompetensi. Ketika Ibu saya ingin dipakai, ya harus dilihat apa yang saya punya dulu. Gitu. Betul Ibu. Ya, Tribuners, masih ada lagi pertanyaan. Nanti ada pertanyaan satu lagi dari siapa tadi, nanti kita akan bertanya di paling akhir ya. Saya akan bacakan pertanyaan di paling akhir. Ibu, melihat ya minat dan juga program-program yang sudah ditawarkan oleh BVPP ya melalui pelatihan-pelatihan yang ada, apa yang diharapkan setelah itu nantinya? Yang kita harapkan setelah kita memberikan bekal keterampilan, bekal kompetensi adalah eksistensi dari alumni-alumni itu. Artinya ketika mereka sudah punya sesuatu, mereka harusnya menonjolkan dirinya dengan keterampilannya. Yang kita tidak harapkan, jangan sampai terjadi mereka sudah punya keterampilan, tapi setelahnya itu mereka tidak ngapa-ngapain. Itu yang sangat kita hindari. Artinya kesempatan itu pasti ada. Jangan pernah pesimis dengan kondisi saat ini, karena
ketika ada bidang pekerjaan atau ada jabatan yang hilang, akan muncul pekerjaan-pekerjaan yang lain, dan itu selalu kita update dengan program-program yang ada di balai. Seperti contoh mungkin apa yang pemasaran online ya, apa lagi istilahnya? All shop. Itu kita berikan pembelajarannya. Ada seperti itu. Jadi ibu rumah tangga di rumah desain yang grafis, kemudian ada pengemasan produk. Ketika ibu-ibu rumah tangga selama ini yang sudah membuat sesuatu tapi susah untuk pemasarannya karena kemasan produknya yang tidak menarik atau apa, itu diberikan pembelajarannya di sana. Sampai pada bagaimana bisa mengakses pasar seperti itu ya Ibu ya. Oke, ini ada salah satu kejuruan yang sangat saya favoritkan dan saya pengen sekali Ibu. Ini mungkin bisa dijelaskan juga untuk para masyarakat di Kota Ambon Provinsi Maluku yang mungkin sudah bekerja begitu ya full time dari 9 ke 5 sore begitu, tapi mereka ingin juga meningkatkan kapasitas mereka di bidang lain seperti itu. Apakah itu memungkinkan untuk mereka bisa mengakses? Sangat memungkinkan, karena fungsi balai sekarang itu tidak hanya memberikan akses kepada masyarakat yang kepengen membekali diri dengan keterampilan, tetapi kita juga memberikan layanan ketika ada masyarakat yang sudah memiliki keterampilan tetapi ingin menambah keterampilan itu, silahkan datang. Jadi kalau di kami diistilahkan sebagai upskilling. Artinya skill yang sudah mereka punya akan di-up lagi menjadi lebih tinggi dari apa yang sudah dimiliki saat ini. Kemudian selain upskilling, kita juga ada reskilling. Artinya orang-orang yang sudah punya kompetensi tetapi ingin mengubah kompetensi itu karena sudah tidak sesuai lagi mungkin dengan kondisi saat ini, itu juga kita layani di sana. Oke, kalau saya lebih tepatnya ke upskilling kali ya, karena saya mau belajar ini kejuruan garment apparel ini, menjahit Tribuners. Saya baru bisa dipas tusuk jarumnya saja. Tusuk benangnya ke jarum. Apa sih untuk mengembangkannya lagi? Biar kalau kita lebaran itu ya Ibu ya, kita bisa jahit korden sendiri ataupun baju sendiri. Karena saya melihat itu yang diimplementasikan dari teman saya begitu. Dia belajar menjahit dan dia bisa menggunakan apa yang sudah dia miliki dari pelatihan waktu itu masih BLK, dan saat ini pun skillnya bertambah begitu Ibu. Itu bisa memenuhi orderan tetangga lah ya. Paling tidak terima permak dulu. Betul, untuk kan kami sering menyampaikan ke peserta latih yang ada di sana, jangan berpikir terlalu tinggi. Semua orang yang berhasil itu selalu mulai dari bawah. Artinya step by step pencapaian itu akan bisa terpenuhi sesuai dengan ekspektasinya kita. Tetapi ya semua orang memulainya dari 0, bukan dari 10. Betul. Iya Ibu. Betul, kalau sudah 10 ya, nanti kalau udah merasa diri 10 kan full tuh ya Ibu ya, jadi tidak ada bisa yang masuk lagi. Jadi kita harus selalu mengosongkan diri agar ada hal-hal baru yang terus dipelajari. Baik Ibu, untuk persyaratannya sendiri apakah ada syarat khusus begitu? Persyaratan untuk bisa mendaftar di sana itu yang paling utama itu adalah kartu tanda penduduk atau NIK, KTP. kemudian ada ijazah, karena semua yang mendaftar di kita itu terlayani secara online. Ada aplikasi khusus yang digunakan untuk bisa diakses oleh semua calon peserta pelatihan yang berminat untuk berlatih di BLK. Ada aplikasi Sisnaker namanya, mereka bisa mendaftar sendiri secara online, kemudian tiba saatnya nanti baru bisa baru datang ke BLK. Oke, jadi nanti akan dipanggil seperti itu ya Ibu ya. Oke, di websitenya kita tidak apa mempersyaratkan umur, tidak mempersyaratkan jadi tingkat pendidikan. Jadi siapapun yang ingin membekali dirinya dengan keterampilan, membekali dirinya dengan kompetensi, silahkan datang ke kami. Kami membuka ruang seluas-luasnya untuk bisa diakses oleh semua masyarakat. Ini sebuah langkah untuk memberdayakan masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Maluku. Jadi tidak ada syarat khusus seperti itu Ibu. Buat Tribuners yang ingin mendaftar tentunya nanti akan kemana Ibu, di alamat websitenya ataukah?
Kami punya beberapa media sosial, ada Instagram, kemudian ada FB, ada TikTok, ada website juga, kemudian ada apa lagi? Facebook. Atau juga. kalau misalkan memang tidak mau dengan media itu, monggo datang langsung ke BLK. Oke, nah Tribuners, kalian pasti punya sosmed kan? Langsung aja searching di BPVP Ambon di Instagram maupun Facebook, dan kalian bisa ke DM ataupun Messenger, nanti akan di ladeni sama admin. Miminnya cakep-cakep dan baik-baik, nanti akan disambut begitu ya. Kalian punya pertanyaan sejauh mana ataupun mungkin ada kesulitan ketika mendaftar, Ibu. Kadang-kadang ya kita dengan tantangan jaringan, teknologi dan apa segala macam itu bisa menjadi tantangan buat sebagian orang. Jadi kalian bisa ngobrol di sana sama miminnya, nanti akan disambut. Supaya program ini juga selain bisa meningkatkan keterampilan kita, juga tepat sasaran begitu. Semua orang masyarakat bisa menggunakan fasilitas ini dengan sebaik-baiknya, supaya kembali lagi kita ciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, yang siap pakai tentunya, supaya tidak ada lagi komentar-komentar kita cuman mager, tiduran, dan tidak bisa ngapa-ngapain. Seperti itu ya Ibu ya. Mungkin tambahan ya Mbak. Boleh Bu. Di balai sekarang kita punya mediator. Mediator itu kita menyebutnya sebagai pengantar kerja. Jadi mediator inilah yang akan menghubungkan antara alumni dengan si pemberi kerja nantinya. Jadi mungkin ada coaching, butuh diberikan gambaran seperti apa sih kejuruan ini, untuk kemudian kejuruan ini di luar sana perusahaan mana yang membutuhkan, itu akan diberikan pembekalan. Jadi kita punya pengantar kerja di sana. Oke. Jadi tidak perlu khawatir meskipun sudah ada skillnya, tapi aduh gimana gini kan, nanti akan bisa datang meskipun tidak kepengen berlatih tapi bertanya ada lowongan kerja nggak atau apa, boleh datang ke kami. Ini kayak itu banyak banget informasinya. Bagian dari fungsi kios siap kerja kita di sana. Kios siap kerja yang tadi ya, fungsinya. Dulunya namanya dia kios 3-in-1. Tapi iya, saya lihat di sini sepanjang ini berubah menjadi kios siap kerja. Kios siap kerja. Ibu bisa jabarkan lagi tentang kios kerja ini. Jadi di kios siap kerja ini lebih komplit dibanding kios 3-in-1. Kalau di kios 3-in-1 hanya 3 fungsi yang ada, penempatan, sertifikasi, dan pelatihan. Tetapi di kios siap kerja ini ada skill hub-nya, kemudian ada ada beberapa lebih dari fungsi kios 3-in-1 yang kita punya. Oke. Ya, Ibu, nggak terasa kita udah di menit ke-47 ya ngobrolan kita pada sore hari ini. Semoga ini bisa menjadi informatif begitu ya ke Tribuners tentunya, terutama untuk mereka yang tengah menginginkan agar upskill ataupun reskill juga, ataupun yang tengah skilling juga, ataupun yang tengah struggle mencari lowongan pekerjaan yang sesuai dengan kemauannya, bukan sesuai kebutuhan. Nah, ini nih bisa memenuhi kebutuhan dengan cara berlatih bersama dengan BPVP Ambon tentunya. Ibu, silakan closing statement-nya untuk sore hari ini ke Tribuners, kameranya di sini. Jadi dengan adanya Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Ambon, kami berharap semua masyarakat bisa mengakses apa yang kami punya. Kemudian kepada pemerintah daerah setempat, mari kita sama-sama bersinergi dan berkolaborasi untuk meningkatkan SDM-nya kita dalam rangka mengurangi pengangguran, meningkatkan kesejahteraan. Sinergi dan kolaborasi sangat dibutuhkan dalam hal ini karena kita tidak bekerja sendiri, tetapi pekerjaan ini harus kita bersamai agar supaya tujuan itu benar-benar tercapai sesuai dengan apa yang kita inginkan. Baik, ya Tribuners, setelah tadi obrolan kita bersama dengan Kepala BPVP Ambon, Ibu As Adia.
di Tribun Best Story untuk hari ini. Semoga apa yang sudah kita sharing di sini ini bisa menjadi sebuah informasi yang bermanfaat untuk Tribuners, dan jangan tunggu lama-lama, langsung saja mendaftarkan diri kalian. Jadilah bagian dari peserta pelatihan yang tentunya akan bisa membuka banyak kesempatan untuk Tribuners tentunya. Saya Ajeng Hatelea dan narasumber kami Bu Asadia, kami pamit dari Jalan Jenderal Sudirman, Batu Merah, Sirima, Kota Ambon, dan Amato, Ibu Dangke. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton.